Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama juga bisa dapat membuka Alkitab kita dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Saya ingin memulai dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Mari kita sama-sama menikmati berkat firman Tuhan ini. Saya bacakan kepada kita. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Puji Tuhan. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, tentu cerita ini adalah cerita yang luar biasa. Perjalanan dari seorang yang bernama Rut bersama dengan orang tuanya, ya, bersama dengan Naomi. Dan saudara-saudara tahu cerita ini menjadi cerita yang sangat klasik. Dan singkat cerita bagaimana mereka harus mengalami pergumulan, di mana Rut harus kehilangan suaminya, dan apa yang terjadi oleh Naomi, orang tua mantunya disuruhlah Rut untuk pulang ke bangsanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ternyata Rut tidak mengindahkan keinginan dari mertuanya itu. Nah, apa yang terjadi? Rut tetap ingin bersama dengan Naomi, menyertai Naomi dan berjalan bersama dengan Naomi. Dan pada akhirnya firman Allah yang baru kita baca, tampillah ayat-ayat atau perkataan dari perkataan dari Rut yang tentu begitu bagi saya, dan saya berharap tentu bagi kita semua begitu luar biasa. Ketika dia berani berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Begitu luar biasa, sehingga Rut dengan luar biasanya mengatakan bahwa jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Dia berkomitmen untuk kemanapun Naomi ada, dia akan bersama-sama dengan Naomi. Dia memiliki komitmen dengan kalimat, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Mari kita melihat pagi hari ini betapa komitmen yang kuat dari seorang Rut. Betapa keinginan yang kuat dari seorang Rut. Bagaimana dia menampilkan keinginan hatinya, janganlah desak aku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu kerasnya hati Rut untuk mau bersama tetap dengan Naomi. Saudara, hari ini saya ingin mau katakan kepada kita, bahwa biarlah kiranya komitmen Rut, keinginan Rut yang begitu kuat, hati yang ada dalam hidupnya Rut, begitu punya keinginan yang besar untuk tetap bersama dengan Naomi. Sekalipun barangkali kesukaran pasti akan terjadi, karena Naomi sudah berkata untuk Rut untuk segera pulang, karena dia tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada Rut. Saudara-saudara, mari kita lihat makna firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini adalah, saya merindukan supaya kita juga punya komitmen yang begitu kuat dengan Tuhan. Saya rindu kita juga sama-sama punya kerinduan yang besar sebagai anak Tuhan kepada Yesus. Karena saya tahu saudara-saudaraku, di masa yang sukar ini ada banyak hal yang bisa saja mau memisahkan kita dengan Yesus. Kesukaran yang kita alami, problem-problem yang kita alami, tantangan yang kita alami. Saudara-saudaraku, kebutuhan-kebutuhan yang kita alami seakan-akan bisa saja mau memisahkan kita dengan Yesus. Bahkan situasi kita hari-hari ini, ya, di mana keterbatasan kita untuk beribadah kepada Tuhan,
itu sepertinya agak terhalang. Nah, itu saja bisa saja membuat kasih kita semakin bisa luntur dengan Tuhan. Kebutuhan hidup kita yang tidak tercukupi, pekerjaan yang tidak ada, membuat bisa saja kasih kita, keinginan kita kepada Yesus menjadi luntur, saudara-saudara. Tapi dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Saudara-saudara, mari kita punya komitmen yang seperti Rut. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Saya merindukan sekalipun kesukaran, persoalan, pergumulan, kebutuhan hidup bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dan itu seakan-akan akan memisahkan kita dengan Yesus. Hari ini berita baiknya adalah janganlah desak aku meninggalkan engkau. Artinya saudaraku, biarlah hidup kita tetap tidak terpisahkan dengan Yesus. Biarlah hidup saudara tetap tidak terpisahkan dengan Yesus. Bahkan hari ini barangkali ada yang sakit, ada yang betul-betul sedang mengalami sakit yang berat. Seakan-akan itu akan membuat lemah imanmu dan terputus hubunganmu dengan Tuhan. Hari ini jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Jangan desak aku meninggalkan engkau, kata firman Allah. Tetap milikilah komitmen dengan Tuhan. Sekalipun ada kesukaran, penyakit, kebutuhan hidup yang mungkin menghadang saudara hari ini. Saudara-saudara, percayalah terus kepada Yesus. Maka Dia akan memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita. Jangan ragu untuk tetap ada dengan kasih Yesus. Sekalipun seakan-akan itu semua bisa memisahkan kita. Tapi hari ini, saudara-saudara, percayalah, tetaplah bersama dengan Tuhan. Saya teringat ada satu kitab, tulisan dalam kitab firman Allah, dalam kitab Roma, pasal 8 ayat yang ke-35. Sekali lagi Roma 8 ayat yang ke-35. Firman Allah berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara-saudaraku, begitu luar biasa. Firman Allah berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Saudaraku, banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Firman Allah berkata ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, bahaya atau pedang. Semua itu menakutkan. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Ini sedang dialami oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Saudara-saudara, itu seakan-akan bisa memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita hari-hari ini telah mengalami kelemahan iman? Berapa banyak dari kita hari ini telah mengalami kekurangan kuasa? Berapa banyak dari kita telah mengalami penurunan rasa rindu berjumpa dengan Tuhan? Hari ini saya memberitakan kepada saudara, datanglah kepada Yesus. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kasih kita kepada Yesus. Tidak akan ada, saudara-saudara. Apa yang kita alami hari ini belum seberapa dengan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Akan lebih berat lagi situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi dengan ujian-ujian yang sedang kita alami hari-hari ini, mari tetap pertahankan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan kasih. Jangan tinggalkan pengharapan kita kepada Yesus. Puji Tuhan, biarlah hari ini saudara-saudaraku tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita kepada Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya tidak ada yang akan dapat mendesak kita untuk meninggalkan Tuhan, karena kita tetap percaya kepada Yesus. Dalam keadaan apapun, kesukaran sekalipun, kita tetap percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari.